Madam Emma. Kisah ini menceritakan seorang aktris papan atas bernama Jung Hiran yang menolak sebuah naskah karena dianggap terlalu vulgar. Penolakan itu membuatnya kehilangan peran utama dan terlibat konflik dengan produser serakah yang bernama Gu Jung Ho. Cerita dimulai ketika Hiran sedang berada di dalam pesawat. Manajernya yang bernama Yong Bae memberikan naskah film baru. Namun setelah membacanya, Hiran langsung merasa tidak menyukainya karena terlalu erotis. Rasa muaknya memuncak saat ia menghadiri sebuah acara penyambutan. Di hadapan banyak orang, ia menendang Jung Ho ke dalam kolam renang bersamaan dengan naskahnya. Sepulang dari acara tersebut, Hiran meminta manajernya mengatur konferensi pers mandiri. Dalam kesempatan tersebut, ia dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap film yang menurutnya hanya menjual tubuh wanita. Merasa dipermalukan, Jung Ho ingin memberinya pelajaran. Ia menyingkirkan Hiran dari daftar peran utama dengan mengadakan audisi besar-besaran demi mencari bintang baru untuk film Madam Emma. Manajer Hiran sebenarnya sempat menawarkan dirinya untuk meminta maaf, namun Hiran menolak. Ia memilih mencari produser bernama Kwon Do Il yang saat itu sedang menulis naskah baru. Hiran berusaha mengajaknya bekerja sama dengan dirinya sebagai pemeran utama. Meski status Hiran adalah aktris papan atas, Kwon Do Il tidak langsung menerimanya. Namun Hiran tidak menyerah, bahkan meminta manajernya untuk terus mendekati Kwon dan meyakinkannya. Dengan begitu, ia berharap bisa keluar dari naungan agensi Shinsung Picture lewat karya yang berkualitas. Sementara itu, audisi Madam Emma terus berlanjut hingga akhir belum ada satupun kandidat yang cocok. Namun sutradara muda Kwak Ki In Woo kemudian bertemu dengan peserta yang terlambat, yaitu bernama Shin Jo E. Kecantikan dan karismanya membuat Jo E dianggap tepat untuk memerankan Madam Emma. Ia pun diterima sebagai pemeran utama. Jo E kemudian menjalani pemotretan profil sebagai calon aktris pendatang baru. Namun kedatangannya buat Hiran geram. Mereka berdebat, bahkan Hiran mengusir Jo E karena merasa posisinya direbut tanpa audisi resmi. Jo E pun akhirnya kembali mengikuti audisi kedua. Di hadapan juri, ia menyatakan rela melakukan apa saja demi perannya tersebut. Bahkan berani membuka busana di depan kamera. Ketegasannya membuat ia akhirnya diterima meski Hiran masih menentangnya. Setelah itu, Jo E diberi tempat tinggal baru bersama seorang temannya. Beberapa hari kemudian, manajer Hiran membawa kabar baik. Ia berhasil mendapatkan naskah karya Kwon Do Il berjudul Malam Predasi. Saat membacanya, Hiran menangis terharu dan bertekad untuk memerankannya. Kwon yang awalnya ragu pun akhirnya luluh. Saat proses revisi